Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan gali lebih dalam bab 15 dari buku Effortless. Judulnya menarik nih, Mencegah, Selesaikan Masalah Sebelum Terjadi. Betul. Ini ide yang kuat sebenarnya. Iya, kita kan udah pernah bahas ya soal hasil linear sama hasil residual. Nah, bab ini bilang kalau mencegah itu salah satu kunci utama buat dapat hasil residual tadi. Usaha sekali, manfaatnya berkali-kali. Gini, mencegah itu mungkin butuh sedikit mikir atau usaha di awal ya. Tapi, coba bandingkan sama repotnya ngurusin krisis atau kesel terus-terusan karena masalah yang sama muncul lagi. Bener banget. Jadi ini soal melihat gambaran besarnya gitu ya. Persis. Ini investasi di awal untuk kemudahan di kemudian hari. Effortless jangka panjang lah. Nah, ada contoh yang, wah, lumayan dramatis di buku ini. Soal Ali Maumalin di Somalia tahun 77. Kasus cacar terakhir di dunia katanya. Oh iya, saya ingat itu. Cuma karena satu orang ini kelewat vaksinasi, akhirnya butuh usaha gede banget. Sampai vaksinasi hampir 55.000 orang buat nyetop penyebarannya. Gila ya. Padahal pencegahannya cuma butuh satu suntikan kecil aja kan awalnya. Iya, Ini nunjukin banget kontrasnya. Satu tindakan kecil preventif dibanding mobilisasi massal reaktif. Pemberantasan cacar global itu kan kemenangan pencegahan yang luar biasa ya. betul. Tapi kasus Malin ini jadi pengingat gitu. Pengingat betapa mahalnya biaya, bukan cuma uang ya, tapi usaha, waktu kalau pencegahan awal itu kelewat. Hasil residual dari pemberantasan itu emang nggak ternilai, tapi ya itu tadi, pelajarannya mahal. Iya. Terus ada contoh skala kecil nih yang mungkin lebih kena ke kita sehari-hari. Cerita soal laci meja yang macet. Ini relatable banget kayaknya. Iya kan? Mungkin benerinnya cuma butuh katakanlah 5 menit gitu. Tapi kita biarin aja berbulan-bulan, mungkin tahunan. Betul. Tiap kali mau buka, agak kesel dikit, goyang-goyangin dulu, buang waktu beberapa detik. Kenapa coba? Nah, itu dia. Kenapa ya? Apa karena pas saat itu terjadi, rasanya lebih gampang ngakalin aja daripada berhenti terus benerin? Kayaknya sih gitu. Kita mikir, nggak seberapa lah gangguannya. Tapi coba deh, akumulasikan rasa kesel sama detik-detik yang kebuang itu selama setahun. Disitulah konsep ekor panjang manajemen waktu ini main. Gangguan kecil yang berulang ini, total biayanya bisa jadi signifikan loh. Nggak cuma waktu, tapi energi mental juga kesedot. Oke, jadi ini pertanyaan refleksi buat Anda yang dengerin nih. Coba pikirin gangguan kecil berulang apa sih yang paling sering nyuri waktu atau kesabaran Anda? Atau, ya itu tadi, laci yang macet. Nah, terus langkah terkecil apa yang bisa Anda ambil minggu ini untuk mulai ngatasin itu? Nggak harus langsung solusi permanen mungkin ya? Betul, langkah awal aja. Kuncinya, coba fokus ke gangguan yang paling bikin kesel, tapi solusinya paling cepat. Kadang ngilangin satu aja gangguan kecil ini udah bikin lega banget loh. Ini jadi nyambung ke kutipan Henry David Thoreau ya. Ada 1.000 orang yang memangkas ranting kejahatan untuk setiap satu orang yang menebas akarnya. Wah, itu kutipan bagus. Kalau kita cuma ngurusin masalah pas muncul aja, itu kayak motong ranting doang. Iya, kelihatannya kita udah ngelakuin sesuatu, tapi ya masalahnya bakal tumbuh lagi. Akar masalahnya nggak kesentuh. Contohnya dokter yang cuma ngobatin penyakit jantung terus, tapi nggak ngedorong gaya hidup sehat. Atau karyawan yang minta maaf terus karena telat, tapi nggak benerin kenapa dia bisa telat. Menebas akarnya, cari tahu kenapa sih masalah ini muncul terus, itu baru pencegahan sejati. Butuh usaha investigasi di awal, emang. Tapi hasilnya bisa permanen. Jadi geser dari reaktif ke proaktif ya. Betul. Dari sekedar nambal, jadi benerin fondasinya. Konsep ini juga jalan di skala lebih besar kan? Mencegah krisis, contohnya tim respon cepat atau RRT di rumah sakit. Nah, ini contoh bagus lagi. Mereka itu nggak nunggu pasien sampai henti jantung baru lari-lari. Justru gimana? Justru mereka dilatih buat ngenalin tanda-tanda peringatan dini. Perubahan kecil kondisi pasien yang mungkin nunjukin ada sesuatu yang nggak beres. Mereka intervensi sebelum krisisnya meledak. Oh gitu, jadi mereka menebas akar potensi krisisnya ya? Persis. Hasilnya, kasus henti jantung di rumah sakit yang pakai sistem ini turun drastis. Itu pencegahan yang aktif banget. Kesalahan juga katanya kayak domino ya. Satu salah kecil di awal bisa bikin rentetan masalah gede. Contohnya apa tuh? Ada kasus pemesanan kereta api di Perancis itu.
Salah ukur lebar kereta cuma beberapa sentimeter aja. Terus akibatnya? Fatal. Keretanya jadi terlalu lebar buat ratusan peron stasiun yang udah ada. Bayangin, ratusan peron harus dirombak. Biayanya, Jutaan dolar. ya ampun. Gara-gara salah ukur di awal doang. Widya, makanya prinsip ukur 2 kali, potong sekali. Itu bukan cuma pepatah kosong. Itu strategi pencegahan mendasar biar nggak kena efek domino kayak gitu. Hemat usaha, hemat biaya. Oke, jadi intinya balik lagi ke hasil residual tadi ya. Investasi sedikit waktu, sedikit pikiran sekarang buat mencegah, itu bisa mengirit berjam-jam stres, kerja ulang, atau bahkan biaya gede nanti. Dan itu inti dari kerja yang lebih effortless kan? Mengurangi beban di masa depan. Bener banget. Nah, ini pertanyaan buat Anda bawa pulang nih, buat direnungkan. Coba pikirkan, ada satu aja masalah berulang dalam hidup atau kerjaan Anda yang kalau akarnya bisa Anda beresin minggu ini, itu bakal bikin sisa tahun Anda jauh lebih ringan rasanya. Pertanyaan bagus tuh. Pencegahan itu emang bukan soal nebak masa depan ya. Bukan, tapi lebih ke kesadaran buat lihat pola. Identifikasi potensi gesekan atau masalah, terus ambil langkah kecil hari ini. Supaya jalur ke depannya lebih mulus gitu ya. Iya, merancang sistem, kebiasaan, atau sekedar tindakan kecil supaya masalah jadi nggak punya celah buat muncul atau setidaknya dampaknya nggak parah. Oke, jadi apa satu ranting kecil yang bisa Anda coba pangkas sampai ke akarnya minggu ini? Pikirkan efek jangka panjangnya. Menarik sekali.